Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah kultum tentang ciri-ciri penghuni surga yang ada di surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita semua sebagai pengikutnya yang istiqomah sampai yaumul akhir nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di surat Ali Imran ayat 133 Allah menginformasikan kepada kita yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa korelasi surat Al-Baqarah ayat 183? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita hubungkan dengan surat Ali Imran ayat 133 ini, bahwasanya dengan berpuasa di bulan Ramadan ini Allah mengajarkan kita untuk nantinya keluar dari Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan apa balasan orang-orang yang bertakwa oleh Allah disebutkan di ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, bahwasanya balasan orang-orang yang bertakwa adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat 134-nya Allah mencirikan orang-orang yang bertakwa itu salah satunya adalah orang yang sangat ringan untuk berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan juga orang-orang yang selalu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Anak-anakku, kalian adalah anak-anak yang sangat berpotensi untuk mendapatkan surga dari kedua ciri-ciri ini. Ciri yang pertama adalah orang-orang yang ringan untuk berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalian mempunyai potensi itu. Kalian dari keluarga yang sangat mampu. Mulai dari sekarang, cobalah untuk
belajar untuk ikhlas, untuk ringan ketika kita berinfak. Kalian ada kesempatan di Amalia Gatas setiap Selasa dan hari Kamis untuk selalu berinfak. Selalulah berinfak dengan ikhlas, sehingga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa dengan ciri-ciri tersebut di waktu yang lapang maupun di waktu yang sempit. Dengan berinfak tidak membuat kita menjadi orang-orang yang miskin, kekurangan harta, tetapi dengan berinfak Allah akan terus mengalirkan rizkinya kepada kita semua. Ciri yang kedua adalah orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Anak-anakku, ciri yang kedua ini kita akan terus latih diri kita di Ramadan ini dan di 11 bulan kemudian. Kita terus berusaha untuk menahan amarah kita dan semoga kita bisa selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang mereka lakukan terhadap kita. Ada sebuah cerita menarik terkait hal ini. Cerita ini ketika Rasulullah sedang kumpul bersama-sama para sahabat di masjidnya, Rasulullah memberi kabar kepada para sahabat akan datang penghuni surga. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria Ansor dengan menenteng sandal di tangannya dan masih ada bekas wudhu di wajahnya. Keesokan harinya Rasulullah kembali sedang bersama-sama para sahabat, lalu Rasul pun mengabarkan akan datang seorang penghuni ahli surga. Dan tidak lama kemudian datanglah pria yang sama seperti kemarin. Begitu terulang sampai ketiga kalinya. Dan pria itu yang datang setelah Rasul menginfokan akan datang penghuni surga. Akhirnya atas kejadian tersebut Abdullah bin Amr bin As merasa penasaran dengan pria tersebut. Apa yang membuat pria tersebut menjadi penghuni surga walaupun dia masih ada di dunia? Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini meminta izin kepada pria tersebut selama 3 hari untuk menginap di rumahnya. Dan pria tersebut mengizinkannya. Di hari pertama Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan hal-hal yang istimewa dari pria ini. Apa yang ia lakukan sama dengan yang ia lakukan dan para sahabat lainnya lakukan, yaitu sholat berjamaah, beraktivitas sehari-hari, dan tidur pada malam harinya. Pada hari kedua dan ketiga, Abdullah bin Amr bin As juga tidak menemukan hal istimewa yang pria ini lakukan, sehingga ia mengutarakan maksudnya menginap di rumah pria tersebut. Sesungguhnya aku ingin mengetahui amalan apa sehingga engkau bisa dimasukkan sebagai penghuni surga oleh Allah, padahal dirimu masih ada di dunia ini. Lalu pria tersebut menceritakan amalan yang ia lakukan setiap harinya. Amalan yang ia lakukan sebelum ia tidur, yaitu selalu memaafkan kesalahan orang-orang lain yang mereka lakukan terhadapnya. Dan ia selalu memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang ia lakukan. Cerita tersebut, anak-anakku, kita belajar bahwasanya kita harus bisa melatih diri kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang-orang lain terhadap kita. Dan kita juga harus bisa menahan amarah kita sehingga kita bisa selalu memaafkan kesalahan teman-teman kita. Semoga di Ramadan kali ini kita bisa belajar menjadi pribadi-pribadi yang gemar berinfak di waktu lapang maupun waktu sempit, dan juga pribadi-pribadi yang selalu menahan amarahnya dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Akhirul kata,
Yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dari ucapan-ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.